Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan saya di sini sebagai host di acara Pemuda Berkah Pemuda Bermotivasi. Oke. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang insya Allah ini memotivasi para anak muda di zaman sekarang atau disebut zaman now. Oke. Jadi zaman sebelumnya kan ada namanya zaman milenial, tapi kalau sekarang ada yang namanya zaman now ya. Seorang pemuda-pemuda yang zaman sekarang yang menggunakan media sosial. Bagaimana cara media sosial itu menjadi suatu hal yang namanya bisnis atau disebut digital marketing ya. Jadi kita akan memarket sebuah digital menjadi berpenghasilan cring. Nah, di sini kita kebetulan adalah orang digital marketing yang terkenal di kalangan para pengusaha-pengusaha, khususnya di Syariah Award. Nah, ini dia orangnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky. Bagaimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah sehat selalu, bersemangat dan selalu termotivasi untuk selalu bermanfaat dan berbuat baik. Masya Allah. Nah, ini yang orang memotivasi saya sebagai seorang pemuda yang insya Allah menjadi seorang pemimpin di masa depan. Iya. Dan memanfaatkan media sosial tersebut. Ya, bukan cuma main joget-joget aja, tapi joget-joget menghasilkan gitu ya. Saya pengen nanya nih, digital marketing itu apa sih Mas? Nah, itu saya mau nanya. Baik. Ini pertanyaannya yang mana dulu nih? Yang dulu jawab. Mulai dari yang dasar dulu Mas. Oke, baik. Digital marketing gitu ya. Oke, banyak orang punya persepsi atau punya pandangan tentang digital marketing kan gitu. Banyak sekali para ahli, para master, para praktisi, mereka menjabarkan apa itu tentang digital marketing kan gitu ya. Versi saya, kalau saya menjabarkan karena memang dulu sebelum digital marketing saya sales juga, saya business owner juga dan memang pernah menggeluti di di perusahaan tapi belum merana ke digital gitu. Jadi punya basic yang sedikit lah tentang jualan. Bertahun-tahun sekarang kan mulai orang dipaksa ya, seolah-olah dipaksa untuk ke digital marketing. Gitu. Nah, akhirnya ini sekarang saya mau men-challenge diri saya juga untuk masuk juga ke digital marketing. Alhamdulillah ketika masuk ke digital marketing memang asik juga gitu ya. Tapi kita tidak boleh lupa, kita tetap sebagai manusia, tetap fitrahnya manusia itu bertemu. Kalau digital marketing kan kadang-kadang tanpa pertemuan kan gitu ya. Fitrahnya manusia jualan via offline juga dilakukan. Nah, kita karena ada platform baru digital marketing pun dilakukan gitu. Jadi ada dua hal yang perlu dilakukan para pengusaha. Kalau ditanya tentang apa itu digital marketing, versi saya, karena kan banyak versi yang lain ya, saya mau singkat saja. Marketing itu berbeda sama sales. Tidak tiba-tiba langsung jualan. Kalau sales kan jualan. Kalau marketing itu dia menstrategikan dari A sampai Z, dari hulu hilirnya dia menstrategikan, dia mengcreate, dia menciptakan permintaan pasar gitu. Tapi ini versinya versi digital kan gitu. Bagaimana nge-create sebelum masuk ke platform kita harus tahu dulu apa kata kunci yang memang ada di Google, bagaimana keyword gitu. Itu harus benar-benar dipahami dulu. Jadi tidak sekedar bikin Facebook, bikin Instagram, bikin YouTube tiba-tiba jualan, nggak sampai segitu. Tapi memang distrategikan nih kata kuncinya yang menarik apa, copywritingnya bagaimana, talentnya bagaimana, semuanya dikonsep agar menciptakan tadi penjualan, income. Nah, karena ini marketing ini keseluruhan, tapi di konsepnya tidak secara offline, tapi secara digital. Versi saya demikian, jadi digital marketing mengkonsep segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan goalnya adalah pastinya income yang masuk ke dalam perusahaan. Begitu. Gitu. Jadi dari digital marketing ini yang diolah, jadi income perusahaan itu bisa naik gitu ya? Iya. Nah, ini cocok banget di masa pandemi gitu. Sangat cocok. Nah, kira-kira kata-kata yang digunakan Mas Bud itu apa? Apakah hanya hashtag atau yang lain? Banyak sekali kalau kita ngomong tentang digital marketing, kan ada SEO ya, search engine gitu, yang memang orang itu nyari sesuatu kan memang sekarang banyak orang nyari apa itu kan di Google, apa di Google. Kita cek aja kalau misalnya kita nyari produk kita apa misalkan, itu cek aja ada kata-kata kunci nggak di situ. Misalkan kita menggunakan
Google Trend, apa sih yang sedang tren. Nah, itu gunakan di media sosial kita. Itu secara tidak langsung akan sedikit terangkat. Contoh, misalkan kalau sedang di dalam kondisi yang rame apa nih yang sedang naik tuh, dicari tuh di Google Trend, itu akan muncul tuh beberapa ratus kata. Minimal kalau misalkan kita bisa kata kunci dari A sampai Z, kemudian kita rangkai sampai 800 kata kunci. Gitu. Itu sebelum menciptakan platform, belum menggunakan platform Facebook, kemudian Instagram gitu. Kita harus menggunakan kata kunci yang sesuai dengan ininya kita, dengan produknya kita. Nah, tidak selesai di situ juga, nanti ada Gmail-nya, bagaimana password-nya, bagaimana titelnya, bagaimana. Itu semuanya harus merangkap ke kata kunci. Termasuk kalau kita kita upload, kita posting fotonya itu harus mengandung kata kunci. Contohnya begini. Apa itu? Contoh misalkan saya jualan kaos polos ya. Alhamdulillah saya pemilik produk kaos polos di 1 bulan bisa sampai 3.000 pieces. Wow. Itu menggunakan digital marketing ya. Artinya memang ini sangat-sangat punya kesempatan sangat bagus untuk jualan di digital marketing. Saya punya produk kaos polos. Yang perlu saya sampaikan adalah saya cari dulu nih kata kunci. Saya bikin 800 kata kunci. Gitu ya. Kemudian passwordnya saya menggunakan ada bahasa harus ada kaos polosnya. Misalkan kaos polos Bogor, harus ada begitu. Kaos polos murah, kaos polos terbagus, kaos polos yang paling banyak dicari, itu harus digunakan, harus diindeks. Karena nanti Google akan mengindeks kata-kata kunci kita agar juga mempromosikan produk-produk kita. Passwordnya juga harus menggunakan kata kunci. Jadi semuanya itu benar-benar terstruktur, terintegrasi, dan benar-benar sudah distrategikan gitu. Termasuk foto-foto yang saya buat, semuanya tidak pakai JPEG 01, jangan. Foto-foto yang saya buat semuanya harus diindeks menggunakan kata-kata kaos polos 1, kaos polos merah, harus semuanya terinternalisasi agar menunjukkan apa brand produk kita begitu. Kang Rizky. Itu hanya sekedar ya, nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih banyak lagi tentang bagaimana itu kata kunci, bolehlah belajar. Karena kalau platform, ngomong tentang platform, misalkan ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, itu hanya platform terkecil. Kalau saya menggunakan 40 platform, Mas Apa Rizky. itu, Mas Bud? Ya banyak, ada WordPress, ada banyak sekali, ada platform yang digunakan. Nah, ini soal platform gitu. Ini platform apa yang paling worth it di zaman sekarang gitu? Artinya yang paling berhasil dan engagementnya itu naik sampai beribu-ribu persen gitu. Baik, sebelum ke situ gini, jangan punya mindset bahwasanya saya bisa main di semua platform. Karena para ahli mengatakan minimal kalau kita mau belajar di satu platform, minimal platform tersebut sudah menghasilkan uang dulu. Jadi gitu. Banyak orang, saya bikin Instagram, tapi ketika posting nggak laku. Ya kayak bikin di Facebook saya jualan nggak laku, saya bikin di YouTube nggak laku. Ya iyalah, kita itu tidak bisa fokus terhadap banyak platform. Kalau bisa, menurut saya, menurut para guru saya, kalau bisa diukur pikiran kita, wawasan kita, tenaga kita, waktu kita, dan uang kita untuk membuat satu platform tersebut. Dan pastikan kita ahli dalam satu bidang dulu saja. Kalau saya mau jual di Instagram, pastikan mengetahui master di Instagram dulu sampai Instagram tersebut bisa menghasilkan. Jangan pindah-pindah dulu gitu. Jadi jangan bisa berharap saya bisa di ahli ini. Nggak mungkin, itu susah. Karena kadang-kadang dia ahli di Instagram, belum tentu dia ahli di Facebook. Ahli di Facebook belum tentu juga dia ahli di YouTube. Begitu pula kita manusia kan tidak bisa ahli di semua bidang. Minimal kita ahli dalam satu platform dulu. Nah, berdasarkan riset, kalau ditanya tadi mana yang bagus nih, ya tadi kan masing-masing ya boleh suka di YouTube, boleh di Instagram, boleh di marketplace Facebook, boleh marketplace Shopee dan lain-lain juga boleh. Kalau berdasarkan data, yang paling banyak engagementnya, yang paling banyak menghasilkan lead, menghasilkan data dan menghasilkan income, nomor 1 itu YouTube. Iya, karena memang di situ ada audio, ada visual juga, dan banyak ditonton juga gitu. Berdasarkan data, tapi juga banyak teman-teman saya di digital marketing mengatakan, ya saya kalau jualan YouTube nggak bisa ya, karena memang bukan ahlinya di YouTube kan gitu ya. Betul. Banyak yang bilang di YouTube AdSense-nya kecil gitu, monetisnya kecil loh, gininya ya. Karena dia ahlinya di Facebook, ya sudah, menurut saya apapun platformnya, yang pertama kuasai dulu, pahami dulu, ngerti dulu gitu dari A sampai Z-nya. Posting di situ, belajar di situ sampai dia bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, baru
bolehlah nanti bisa belajar yang lain. Gitu, Mas Rizky. Oh, jadi algoritmanya itu. Nah, sebenarnya semua platform itu Betul. worth it bagus gitu kan. Betul. Asalkan kita ahli dalam bidang tersebut dan kita memahami segala suatu algoritmanya yang berjalan gitu. Betul. Dan khusus ya tadi yang di awal tadi itu adalah kata kunci. Kata kunci itu menjadi senjata utama dalam membombardir gitu kan untuk suatu hal usaha kita gitu. Ya, itu dia. Siap. Mas Put, Ya, siap Mas Rizky. kembali soal ke digital marketing tadi. Oke. Tapi kita mau membahas tentang anak muda nih. Ya, jadi Anak muda digital marketing. ya gitu. Nyambung. Nah, Kalau bapak-bapak biasanya udah ngurus laptop aja udah pusing iya kan udah gitu itu. loh. Silakan. Makanya di zaman sekarang kan tentang milenial gitu. Milenial ya. Anak Milenial dan zaman now gitu kan. Anak-anaknya gitu. Ya yang lain kan pada suka joget-joget gitu. Nah, saya pengen gitu. Masyarakat ini teredukasi gitu kan. Ya. Terutama tentang media sosial nih. Ya mungkin mereka udah lebih jago, tapi cara menghasilkannya kan nggak tahu gitu kan. Betul. Mereka ini cuman bisa mainin aja tapi nggak bisa berpenghasilan. Nah, gimana caranya untuk memotivasi setiap pemuda yang terutama yang menggunakan media sosial, udah ahlinya lah mereka di bidang itu, tapi bagaimana caranya gitu? Ya. Ya, sudah Ya apa? kan punya banyak persepsi ya, punya banyak pemahaman ya. Kalau saya melihatnya sih kalau anak muda memang cenderung terhadap gadget, cenderung terhadap media sosial. Mereka kan karena hobi di situ. Iya. Kemudian ada eksistensi juga. Mereka ingin kenal banyak orang, mereka ingin merasa dihargai, mereka menunjukkan siapa saya, makanya mereka menggunakan media sosial gitu. Kalau saya karena saya sudah keluar dari zaman itu, maksudnya gini, saya sudah tidak mau lagi eksistensi. Lalu bagaimana agar media sosial saya, sosmed saya bisa menghasilkan uang gitu. Mungkin kalau teman-teman anak muda kan memang belum punya punya tanggung jawab untuk membiayai diri sendiri. Akhirnya ya dia memang fokus dan bergembira terhadap media sosialnya, tidak digunakan sebagai alat untuk mendapatkan income. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Boleh kita secara secara menggunakan media sosial, tapi gimana caranya agar media sosial ini juga bisa menghasilkan uang, bisa membiayai diri sendiri. Bagaimana memotivasinya? Yang memotivasinya kita lihat bagaimana ternyata apapun produk kita, apapun potensial kita itu ternyata bisa menghasilkan uang. Contoh misalkan gini, ada teman-teman saya yang mereka bisa gambar. Lewat media sosial dia gambar, akhirnya dia bisa jualan lewat gambar. Karena itu menghasilkan. Iya, betul. Gimana kalau misalkan bisa menyalurkan hobi, sekaligus menyalurkan hobi juga bisa menghasilkan uang juga. Contoh misalkan kayak Mas Rizky ini. Mas Rizky jago ngedit. Gimana agar karya-karyanya disampaikan di YouTube, disampaikan di ini, akhirnya banyak orang yang suka juga dan bisa menggunakan jasa. Kan itu kan lebih bermanfaat dibandingkan memang tidak menghasilkan apa-apa. Karena sangat berhati-hati juga, media sosial itu kan seperti pisau, jadi punya dua mata. Kalau dia digunakan untuk hal baik akan menghasilkan hal yang baik, kalau dia digunakan untuk hal yang buruk menghasilkan hal yang buruk. Kalau kita sebagai seorang muslim ya gunakan hal-hal yang bermanfaat, media dakwah, media apa, karena kan memang itu bisa digunakan macam-macam begitu. Nah, bagaimana agar bisa termotivasi? Karena kita tidak hidup dalam posisi terus-menerus media sosial itu digunakan untuk hura-hura saja. Iya, betul. Gitu. Suatu ketika kita butuh, orang tua kita butuh berobat, adik kita butuh untuk biaya sekolah, ya gitu ya. Diri kita juga, misalkan saya dulu kuliah, Mas Rizky. Ketika saya kuliah, saya jujur saya di DU. Kenapa? Karena saya tidak bisa bayar kuliah saya. Ini bisa untuk memotivasi teman-teman. Ternyata ketika mau kuliah bisa membiayai kuliahnya sendiri dengan cara apa? Dengan digital marketing gitu. Bukan bandel ya. Bukan bandel gitu. Ya. Karena nggak bisa bayar waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ya sudah mulai. Ternyata kita bisa membiayai diri kita sendiri yo. Coba anak muda sudah punya mobil, keren nggak? Keren banget. Anak muda udah punya rumah. Anak muda sudah punya karyawan. Itu yang belum banyak orang ini. Anak muda punya karyawan bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan digital marketing. Ya, punya produk, kemudian punya konsep, kemudian punya karyawan, bisa banget itu. Gimana caranya ya? Gimana kita bisa bayar karyawan? Gimana kita bisa ngumrohin orang tua? Gimana kita bisa beli rumah? Gimana bisa beli mobil?
Ya caranya agar media sosial kita menghasilkan uang. Gitu. Iya. Itu Mas Rizky. Kan sayang kalau misalkan kita yang nonton sudah banyak gitu, kemudian hanya untuk tidak ada sharing-sharingnya, tidak bermanfaat, ya Iya. sayang lah. Iya benar. Kira-kira Ya, begitu Mas Rizky. ya semua orang mungkin bukan semua orang, tapi setiap pemuda-pemuda pasti memiliki media sosial. Iya. Nah, media sosial nih. Nah, kan zaman sekarang nih, banyaknya begitu pengangguran itu luar biasa kan Mas Putih, Oke. pengangguran. Nah, jadi mereka itu mereka karena mereka tidak memanfaatkan media sosial mereka, akhirnya mereka mencari duit, ya udah malah leha, karena mereka nggak ada pekerjaan, ya udah mereka meleha-leha gitu kan. Ada yang rebahan gitu, gitu capek juga gitu. Tapi dengan ada media sosial ini, rebahan menghasilkan duit gitu kan. Ibaratkan kayak, wah jangan-jangan nih jadi ini ya babi ngepet kan, bahaya. Ada cerita Iya, gimana? ya, di mana tuh, di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Itu ada seorang di daerah, dia itu kerjanya itu cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, nggak pernah keluar, tapi uangnya banyak, beli rumah, beli sawah gitu. Setelah ditelisik kata orang, oh dia tadi seperti yang Mas Rizky bilang, babi ngepet. Ternyata dia punya babi ngepet beneran, bentuknya YouTube. Jadi 1 bulan dia menghasilkan 50 juta dari YouTube. Ya serius. Keren juga ya. Ya serius. Bahkan kalau teman-teman saya ada yang 12 tahun, usia 12 tahun dia sudah punya karyawan, dia sudah jualan bumbu pecel, ya, dan penghasilan dia bisa ngasih ke orang tua 12 tahun coba. Jadi digital marketing. 12 tahun itu berarti cuma sekali jalan digital marketing, terus bisa bayar ya 12 tahun. Betul. Berapa duit tuh? Digital marketing kan ilmu kelihatan, artinya memang kalau dipelajari tidak perlu memiliki background, oh saya harus lulusan apa, harus pinter apa, enggak, yang penting mau belajar gitu, istiqomah belajar di situ, difahami, kemudian dikulik, insya Allah bisa gitu. Banyak orang yang dari digital marketing alhamdulillah banyak memiliki, punya mobil, punya rumah, gitulah. Tapi di digital marketing ini apakah mereka harus punya produk itu untuk dijual? Tidak harus. Banyak juga yang mereka, ya keahliannya apa kan gitu, keahliannya apa. Digital marketing itu kan sebagai apa ya, kendaraan. Iya. Nah, kendaraan untuk apa ya? Harus ada yang dijual di situ. Apakah dia bentuknya jasa, misalkan jasa editing gitu ya. Apakah bentuknya fotografi, dia jasa fotografi. Atau dia punya produk, misalkan jual keripik, kemudian pewangi, kan gitu. Banyak hal. Nah, kalau gimana kalau saya nggak punya produk, kemudian saya mau digital marketing? Sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang minta dijualkan barangnya. Kalau teman-teman mau jualan, boleh nanti saya kasih linknya bagaimana bisa jualan tanpa kita punya produk. Tapi yang secara syar'i ya, halal ya, artinya bukan dropship, bukan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Banyak ada caranya Mas Rizky. Berarti artinya kita memasarkan suatu produk orang gitu tanpa kita mengeluarkan uang, tanpa kita rugi gitu kalau barangnya nggak laku. Artinya di situ untungnya udah banyak deh. Jadi kita cuma dapat untung aja, untung terus tanpa ada ruginya. Betul. Gitu kalau masuk. Ini menarik nih Mas Rizky. Jadi kalau digital marketing resikonya lebih minim. Ya, dibandingkan gini, kalau zaman dulu ketika saya masih SD gitu ya, kan saya melihatnya halo harus punya usaha kan, harus punya kios, harus punya karyawan, harus punya stok barang. Kalau digital marketing tidak. Oh gitu. Iya kan, hanya punya kiosnya dalam bentuk platform. Gitu. Jadi tidak, kalau misalkan rugi ya tidak terlalu banyak. Gitu Mas Rizky. Itu suatu hal yang menarik untuk digital marketing. Jadi sebenarnya saya pengen ngobrol banyak Mas Putih dan lain-lain, tapi ya karena waktu ini membatasi kita gitu kan. Jadi bagi saya, saya mau nanya lagi, boleh. Gitu. Apa pesan-pesan untuk teman-teman gitu yang di luar sana gitu? Untuk teman-teman yang mau belajar digital marketing atau apa? Ya, teman-teman sekalian, bahwasanya kita sebagai manusia, kita pasti ingin bermanfaat, kita ingin menjadikan diri kita ketika kita nanti di masyarakat itu tidak sebagai sampah masyarakat, tidak sebagai orang-orang yang dipandang sebelah oleh masyarakat, tapi yang memberikan manfaat, memberikan value kepada masyarakat. Nah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk terus mengembangkan diri dalam bentuk apapun, tidak harus digital marketing. Yang penting terus belajar, jangan patah semangat, jangan menyerah. Kita kuntum khairul ummah, kita adalah umat terbaik
yang Allah ciptakan. Artinya kita memiliki banyak peluang, kita masih memiliki banyak hal untuk bisa kita berikan manfaat kepada masyarakat. Di antaranya salah satunya adalah digital marketing. Kalau saya sendiri, insya Allah saya punya komunitas namanya Uang Jajan Mahasiswa. Di situ bisa belajar digital marketing di situ secara free, bisa gratis, bisa jualan dan macam-macam lah gitu. Silakan kalau teman-teman mau bergabung dengan Uang Jajan Mahasiswa, bisa nanti bisa kontak lah. Gitu. Nah, di jajan mahasiswa ini ada Instagramnya, nanti follow aja di situ, nanti chat aja gitu kalau ingin belajar tentang digital marketing gitu. Nah ini expertnya gitu. Enggak lah, saya masih belajar juga Mas Rizky, saya masih belajar. Oke, ini mungkin kita perbincangan kita tutup gitu. Ya. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.